Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas seputar Matic ya. Jadi di pergerakan hari ini Matic sudah mengalami koreksi sebesar 4,26% teman-teman. Jadi memang hari ini hari Minggu, kebetulan tadi pagi ya kita kena dump nih di pergerakan daripada market kripto hari ini. Sepertinya Matic lagi ketahan di area support nih yang kebentuk waktu Matic juga kena dump di tanggal 13 Mei kemarin. Jadi saat ini ada di level 0,521. Ini merupakan area support untuk si Matic sementara waktu dan kita akan coba untuk bahas seperti apa potensinya. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya Matic dari harga atas, mungkin kalian udah mulai kepikiran nih, wah Matic ini gimana nih, kenapa harganya turun. Jadi market kripto itu mengalami koreksi itu adalah fase yang sangat wajar. Karena ada beberapa hal, yang pasti adalah adanya kondisi ekonomi yang kurang baik saat ini ya. Untuk inflasi itu paling gede di Amerika dan di dunia belahan lainnya juga mengalami inflasi karena efek daripada pandemi kemarin. Kemudian juga masih ada perang Ukraina dan juga Rusia yang belum selesai dan sepertinya masih akan panas teman-teman. Mungkin di belahan negara lain juga ada yang mulai ancang-ancang nih untuk juga melakukan agresi. Kita nggak tahu kedepannya seperti apa ya untuk pergerakan daripada market kripto, tapi menurut aku untuk kondisi ekonomi dunia saat ini masih belum begitu bagus. Nah, buat teman-teman yang mulai ragu nih, Matic ini sebenarnya koin yang bagus atau enggak sih? Nah, di sini kita akan coba bahas ya. Jadi, kita pakai website dari coinmarketcaps.com. Ini adalah Polygon Matic. Yang teman-teman harus perhatikan adalah setiap harinya untuk holder daripada Polygon Matic itu semakin lama semakin nambah teman-teman. Ada apa sebenarnya? Ini adalah sebuah tanda yang bagus sebenarnya untuk Matic karena ternyata semakin lama yang melakukan akumulasi pada Matic itu semakin tinggi. Ini aku pakai data di 3 bulan ya, 3 months. Teman-teman bisa lihat dari bulan Maret 2018 sampai hari ini, Matic itu semakin lama semakin banyak yang holder. Ini dia sempat drop sih waktu di Mei tanggal 27 drop, kemudian juga sempat drop di 2 Juni selama 3 hari, kemudian kembali recover teman-teman. Ini merupakan sebuah tanda yang bagus sebenarnya untuk sebuah proyek koin. Jadi holdernya masih banyak. Kalau teman-teman salah satunya untuk memegang Matic, ya berarti kalian adalah orang-orang yang mempercayakan proyek kalian kepada Matic. Buat teman-teman yang sangkut bisa di staking aja dulu. Kalau sementara aku sih melihatnya Matic ini masih tetap jalan ya. Kalau misalkan teman-teman cek dia di Twitter, itu komunitasnya masih tetap aktif untuk membangun network mereka. Kemudian dari address ini masih banyak yang melakukan holder ya. Bahkan top holdernya aja ya 100 top holder itu ada di 89% dari seluruh holder yang ada. Jadi masih bisa dibilang banyak yang melakukan hold pada Matic. Ini ada beberapa balance atau wallet yang mana dia itu ada 29% kepemilikan Matic, teman-teman, di address yang ini. Kita nggak tahu ini orang siapa, tapi yang pasti dia punya jumlah Matic sebanyak 2.900.000. Jadi banyak banget dia masih hold Matic dan sepertinya memang Matic ini masih sangat dipercaya oleh banyak orang. Di sini ada address-address yang sangat transparan, teman-teman. Mereka adalah holder Matic, 100 holder Matic ya, yang memang sangat percaya pada project ini. Jadi kalau teman-teman salah satunya, ya berarti kalian termasuk orang yang percaya sama Matic. Matic ini punya batasan supply, dan sekarang masih terisi sebesar 80%, artinya masih ada 20% lagi yang mungkin ditambah. Untuk melihat harga saat ini, Matic masih terbilang ya sudah terdiskon ya, meskipun mengalami koreksi sebesar 4% hari ini, cuman masih tetap menarik sepertinya untuk Matic. Matic ini adalah layar kedua dari Ethereum. Jadi kalau teman-teman tahu Ethereum itu adalah salah satu koin yang sering dijuluki sebagai silvernya kripto ya. Jadi kalau Bitcoin itu dianggap sebagai gold 2.0, kalau Matic itu adalah silver 2.0. Jadi ini adalah layar keduanya yang membantu Ethereum sebagai mempercepat untuk transaksi Ethereum. Kemudian juga ada banyak-banyak
banyak sekali kegunaan daripada Matic yang lain. Jadi kalau dari medsos di sini ada di Twitter itu masih tetap aktif. Jadi 7 jam yang lalu mereka sedang tweet ya. Jadi mereka percaya bahwa ya bahwa cross chain adalah teknologi masa depan. Jadi ini adalah layar kedua daripada Ethereum. Jadi mereka menulis demikian, kemudian ya masih mereka melakukan acara-acara seperti Ask Me Anything ya, 12 jam yang lalu mereka posting. Kemudian juga ada ya ini ngobrol-ngobrol bareng dengan co-founder daripada Polygon Matic. Jadi ya so far projectnya masih tetap jalan. So kalau teman-teman lihat harganya lagi turun, itu memang hal yang wajar. Dan kalau yang mau serok gimana? Kalau menurut aku pribadi sih lebih kayak wait and see dulu. Sepertinya masih bisa turun dalam jangka waktu panjang menjelang pengumuman dari The Fed tentang kenaikan suku bunga. Jadi sementara kita mungkin bisa wait and see dulu kalau teman-teman punya, di staking aja dulu. Sementara proyeknya masih akan tetap jalan teman-teman. Jadi untuk jangka panjang Matic gimana? Menurut aku masih sangat bagus, dan ini adalah salah satu koin juga yang uh, akan aku ambil nanti ketika market bull run kembali naik teman-teman. Nah kalau sekarang memang marketnya lagi koreksi, ya udah sabar aja dulu. Harga 0,5 dolar ini apakah bottom? Menurut aku masih belum ya. Masih ada potensi untuk Matic mengalami koreksi mungkin sampai ke level 0,255. Itu berarti sekitar 50% lagi penurunan mungkin terjadi pada Matic jangka waktu mungkin beberapa tahun, mungkin 1 tahun ke depan itu masih sangat mungkin ya, ya sekitar 48%. Kalau dari harga saat ini. Jadi kalau menurut aku pribadi untuk Matic masih tetap menarik proyeknya meskipun harganya turun, tapi tetap aja banyak orang yang masih percaya terhadap proyek ini. Oke, gimana untuk pergerakan harga di jangka waktu pendek? Kalau di jangka pendek, Matic ini sudah berhasil untuk breakdown dari area triangle di sini. Kayaknya beberapa hari terakhir, mungkin 1-2 hari kemarin ya, aku sempat bahas juga untuk Matic kalau dia lagi bergerak di dalam sebuah triangle, dan sepertinya sekarang sudah benar-benar breakdown. Dan untuk target penurunan biasanya aku tarik dari sini ke sini. Kemudian ini sorry. Ini biasanya aku tarik nih. Nah, kita akan bisa menemukan beberapa target potensi penurunan yang terjadi pada Matic. Jadi Matic kalau kita lihat di sini, Matic masih sangat berpotensi untuk mengalami koreksi sampai ke level 0,37. Apakah langsung sampai level sana? Ya, belum tentu teman-teman. Jadi level saat ini itu sebenarnya adalah fase di mana Matic ini mengalami fase yang sudah terkoreksi cukup dalam ya. Bentar ini aku hapus, kita akan pakai yang RSI aja, Relative Strength Index. Nah, sekarang kita bisa menemukan beberapa indikasi yang bagus untuk Matic. Matic volume perdagangannya meningkat sejak bulan ini ya, di 6 Juni sampai dengan hari ini di 12 Juni volume perdagangannya meningkat. Kemudian untuk pergerakannya memang agak cenderung turun dan saat ini lagi berada di level support 0,521, dan saat ini juga untuk RSI sudah berada di level jenuh jual. Artinya adalah dalam jangka waktu dekat ada potensi level saat ini merupakan level bottom untuk Matic ya, dan siap untuk melakukan recover sementara waktu. Cuman kalau untuk jangka panjang tentunya nanti dia akan berpotensi mengalami koreksi lagi. Apalagi kalau The Fed udah menaikkan suku bunga di tanggal 15 atau 16 Juni nanti, ya kemungkinan bisa mengalami drop lagi. Jadi kalau potensi saat ini menurutku masih akan bisa naik teman-teman, entah dia bisa naik ke 0,555 atau dia bisa sampai ke 0,579. Jadi kayaknya dia bakal naik dulu, kemudian dia akan mengalami koreksi lanjutan, sampai kemudian dia bisa turun sampai di level 0,36. Ya itu menurut aku pribadi, karena daripada pergerakan harga ini masih sangat potensial untuk mengalami penurunan. Memang saat ini untuk RSI sendiri sudah menunjukkan level yang jenuh jual, jadi otomatis jangka pendek aku lebih prefer kalau market akan sedikit naik. Mungkin bisa teman-teman manfaatkan momen-momen seperti ini untuk mengambil tindakan. Entah kalian mau beli untuk scalping atau mau di market futures, itu terserah teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di time frame
1 jam sendiri sudah kelihatan adanya divergence. Di sini ada pergerakan indikator yang sudah sedikit naik, cuman kalau dari chartnya sendiri dia mengalami penurunan. Jadi hal yang wajar bila mana nanti Matic jangka waktu pendek, mungkin setelah kalian menonton video ini, kemudian Matic mengalami kenaikan, itu adalah hal yang wajar teman-teman. Untuk targetnya, yang pertama bisa ke 0,555, yang kedua itu bisa sampai ke 0,579 atau 5,8. 0,58 itu sangat potensial. Mungkin dia bisa testing sampai EMA 99 ya, yang garis warna biru ini. Jadi itu merupakan target yang mungkin bisa dicapai untuk Matic ketika dia mengalami retrace nantinya. Ya, sekian aja mungkin untuk Matic. Semoga kalian bisa mendapatkan outlook-nya. Next time kita akan bahas lagi tentang Matic ya. Seperti apa peluangnya. Jadi jangan lupa kalau teman-teman memang perlu untuk mendapatkan update-nya, silakan tulis di kolom komentar. Kita akan bahas lagi Matic next time kalau kalian mau untuk melihat pergerakan daripada harga Matic. Oke, semoga bermanfaat untuk Matic. Sekian aja. Selalu Dior ya. Kita juga punya komunitas diskusi di Telegram. Teman-teman yang mau join boleh join untuk sama-sama diskusi. Kita juga banyak sharing tentang ilmu-ilmu baru di market, update-update juga. Banyak teman-teman juga yang sharing di sini. Jadi feel free untuk join. Linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.